Sosok Ibtu Rudiana, Kapolsek Kapatakan, Polres Cirebon Kota sekaligus ayah dari Eki memancing pertanyaan publik. Bahkan setelah Ibtu Rudiana dilaporkan ke Barreskrim, dirinya tak kunjung menampakkan batang hidungnya di depan awak media. Belakangan bahkan muncul dugaan bahwa Ibtu Rudiana menghilang. Dan untuk membahas topik ini lebih mendalam, bergabung bersama kami malam hari ini mantan Wakapolri, Komjen Pol Purnawirawan Urgroseno. Selamat malam Pak, apa kabar? Terima kasih atas waktunya. Selamat malam, ini. Baik, Pak, Ya. mungkin ada kebingungan di tengah masyarakat. Setelah ramai-ramai asumsi yang menyeruak terkait Ibtu Rudiana, kemudian kita mengutip pernyataan dari tim kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa sebenarnya Ibtu Rudiana ini memang belum boleh muncul ke publik karena statusnya sebagai polisi yang masih aktif. Di sini ada kebingungan, Pak. Apakah benar jika ada seorang polisi yang masih aktif kemudian ada sebuah kasus yang menimpanya, maka ia tidak boleh tampil ke publik? Aturan itu tidak ada ya. Jadi siapa yang menerbitkan aturan itu? Apakah ada peraturan Kapolri atau peraturan kepolisian yang melarang anggota polisi yang diduga melakukan suatu perbuatan pelanggaran etika profesi atau melakukan kejahatan kemudian dilarang muncul ke publik? Itu juga tidak ada. Ya. Jadi mungkin kebijakan ya. Kalau kebijakan kan itu di luar ketentuan peraturan atau undang-undang, itu aja. Baik, jadi pernyataan dari tim kuasa hukum Ibtu Rudiana menyatakan bahwa ia tidak bisa tampil di depan publik karena statusnya polisi aktif itu tidak valid ya Pak, seperti itu ya? Ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi semua kan di depan hukum harus mendapat perlakuan yang sama, equality before the law itu. Jadi jangan dibuat bingung masyarakat lagi, kalau polisi nggak boleh, kalau bukan polisi boleh, atau masyarakat boleh, atau TNI misalnya boleh, ada yang bilang nggak boleh. Jadi saya rasa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 saja. Kalau Anda melihat di kasus ini Pak, sebenarnya apa yang menyebabkan akhirnya Ibtu Rudiana tidak mau tampil ke publik? Ya, ini karena pembicaraan kan cukup banyak nih. Ya, jadi ada yang bilang kecelakaan lalu lintas tunggal, ada yang bilang pembunuhan, ada yang terjadi juga laporan polisinya dibikin oleh Ibtu Rudiana sendiri, kemudian laporan polisi tanggal 27 Agustus yang harusnya dibuat oleh petugas yang datang ke TKP itu dari Polres Cirebon atau Polresta Cirebon, itu masih banyak yang membingungkan publik. Ini harusnya dibuka secara perlahan-lahan, jadi tidak ada debat-debat publik, fakta sebenarnya yang terjadi supaya publik yakin bahwa Polri lah yang menjadi leading sektor di depan untuk membuka kembali atau membuat terang perkara yang sekarang sedang ribut ini. Baik, Pak, kalau kita melihat di kasus ini sebenarnya kan juga masyarakat bertanya-tanya, bahkan ada asumsi bahwa Ibtu Rudiana ini menghilang. Menurut Anda sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh Ibtu Rudiana yang tidak menyalahi aturan Polri dalam kasus ini? Apa yang bisa ia lakukan? Ya, kalau dia menghilang berarti menghilangnya itu atas perintah atau bukan perintah. Kalau dia menghilang meninggalkan tugas, berarti bisa dikatakan disersi, ya kan? Tapi kalau dia menghilang karena ada perintah, yang perintah siapa? Harus ada surat perintahnya gitu loh. Oke. Atau mungkin ditahan di suatu tempat. Semua harus didasarkan pada suatu administrasi, baik administrasi penyidikan, administrasi dalam kelembagaan itu juga harus diterbitkan. Jangan menghilang tanpa bekas seperti itu, masyarakat malah lebih banyak tanda tanya nanti. Oke, saya ingin sedikit menyinggung kasus yang sebenarnya sudah lewat Pak, masalah Verdi Sambo. Waktu itu kita mengetahui bahwa Baradae sempat bertemu dengan Kapolri untuk melakukan komunikasi dan juga menyatakan bagaimana kondisi atau bagaimana situasi yang sejujurnya mengenai kejadian yang menimpanya. Meskipun tidak apple to apple dengan Ibtu Rudiana kejadiannya, tapi sebenarnya apakah sebenarnya Ibtu Rudiana ini juga bisa bertemu dengan Kapolri untuk bisa mengutarakan bagaimana kejadiannya, karena ini sudah terlalu rumit di masyarakat? Ya, sebetulnya ya tidak usah langsung Kapolri, kan tugasnya banyak. Bisa ketemu Wakapolri, bisa Oke. ketemu Irwasum, bisa ketemu Propam, bisa ketemu tim yang sudah dibentuk dan sebagainya. Karena ini demi tetap menjaga citra Polri yang sudah baik selama ini gitu. Hanya gara-gara perbuatan satu orang kan masa Polri ke bawah-bawah seperti itu. Jadi
pola yang dipakai pada saat kejadian Pak Sambo itu bisa diterapkan yang dilakukan oleh Baradae waktu itu ya. Jadi Anda menyarankan kepada Ibtu Rudiana untuk bisa tampil ke publik dan juga berkomunikasi ya dengan pihak kepolisian yang lainnya supaya ini kasusnya bisa terang benderang seperti itu ya Pak ya? Iya, karena dia sebagai anggota Polri waktu itu bukan sebagai masyarakat biasa ya, tapi dia melakukan langkah-langkah penyidikan di mana kalau ada tuntutan, ganti rugi dan sebagainya pra peradilan itu yang digugat dari mulai kesatuan terbawah sampai tertinggi pimpinan itu Kapolri, kan kasihan seperti itu kalau dia menghilang tuh Polri juga tidak tahu permasalahan apa sih sebenarnya seperti itu. Baik, Pak Ugro, kami ingin meminta pendapat Anda terkait dengan kasus yang bergulir ini rasanya sudah sangat rumit seperti benang kusut seperti itu. Anda melihatnya seperti apa? Apakah kepolisian sudah tepat menangani kasus ini atau sebenarnya apa langkah yang bisa dilakukan supaya kasus ini lebih terang benderang? Pak Ugro? Ya, Bareskrim, Ya. ya kan, kemudian turun ke Cirebon, ya kan, di TKP di situ sehingga bisa tiap hari ke TKP. Oke. Karena harus menentukan location TKP ini sebenarnya di mana, awal kejadian bagaimana gitu loh. Jadi tidak bisa kira-kira kejadian di Jalan Layang atau di tempat lain yang bicara ini di Jakarta atau di Bandung. Kalau saran saya sebaiknya tim ini semua berada di Cirebon sehingga bisa setiap saat pergi ke TKP, baik TKP pertama, kalau kemungkinan ada TKP kedua atau ketiga dan sebagainya. Tapi ada juga pernyataan dari Komisi 3 DPR Pak yang menyatakan bahwa sebenarnya kasus ini tuh sudah harusnya dibawa ke Propam Polri seperti itu. Ibtu Rudiana ini dipanggil untuk dimintai keterangannya. Menurut Anda sudah perlu atau belum? Ya, Propam harus berperan juga aktif bahwa Rudiana ini di mana, bagaimana, dan apa yang dilakukan selama ini. Jadi paralel ini sebetulnya antara Propam, Irwasum, dan Bareskrim. Itu yang sudah dibentuk Kapolri kan sudah ada Propam dan Irwasum. Tapi untuk Bareskrim, saya tidak tahu apakah sudah turun secara silent gitu karena penyelidikan, atau memang sudah ada perintah khusus untuk segera turun. Seperti kejadian tahun 99 di Atambua waktu saya masih Letnan Kolonel waktu itu. Jadi perlu ada koordinasi dan juga integrasi dari Propam, Irwasum, dan juga dari Bareskrim untuk menangani kasus ini. Terakhir, Pak Ugro, jika Anda melihat dengan dugaan bahwa Ibtu Rudiana yang akhirnya memaksa saksi Dede untuk bisa memberikan keterangan palsu dan sosoknya yang sampai saat ini seperti yang kita bahas tidak kunjung memberikan klarifikasi, apakah ini akan berpengaruh pada citra kepolisian? Ya, orang masih melihat bahwa Rudiana seorang anggota Polri yang berbuat di luar standar operasi prosedur hukum etika profesi kepolisian, di luar hukum acara pidana, mengambil langkah sendiri. Waktu itu dia berpangkat Ajun Inspektur 2. Ajun Inspektur 2 kalau di Pulau Jawa tidak ada yang menjabat sebagai penyidik, tapi penyidik pembantu. Ya, kalau penyidik pembantu kan harus bergerak atas nama penyidik. Ya kan, di Polres juga sudah ada Kasat Serse, ada Wakapolres, ada Kapolres. Ya sebetulnya ini Rudiana ini siapa, ini Propam mungkin segera turun untuk bisa mengungkap, sampaikan kepada publik saja gitu. Jadi sering saya katakan kalau pohon yang besar polisi ini sudah bagus, sudah bisa mengayomi, melindungi, melayani masyarakat, ya kan, memelihara kamtimas yang ada. Kalau ada benalu satu yang rusak, potong aja benalunya, dibuang kan nggak ada masalah. Itu aja. Jadi membutuhkan tindakan tegas juga ya untuk kasus ini, dan pastinya kalau saran dari Anda memang untuk Ibtu Rudiana ini harus langsung tampil ke publik mengklarifikasi masalahnya seperti apa. Seperti itu ya Pak Ugro Seno, terima kasih banyak atas waktu dan juga informasinya malam hari ini. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugro Seno, selamat malam Pak, sehat selalu. Malam, iya sama-sama.